Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat, santri, adik-adik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang begitu sempurna lagi baik. Dikarenakan nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya yang laki-laki. Sidang Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia ini tidaklah mungkin lama. Kita hidup di dunia ini pastilah akan mengalami kematian. Ada satu hadis yang akan khatib sampaikan di sini. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seperti orang asing,
au 'abirus sabil, atau seorang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, dan Ibnu Umar akhirnya berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shalah." Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau tunggu esok harinya atau pagi harinya. Wa khudh min sihatika limaradik. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Sebelum masa kematian datang kepada kita. Lihat, banyak faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian melihat kondisi masa depan yang akan datang. Beliau melihat seorang anak muda yang memiliki agama yang kuat, lalu beliau berikan nasihat kepada dia. Pada saat itu Ibnu Umar masih berusia 12 tahun. Sementara santri di sini usianya lebih, insyaallah. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati santri atau menasihati seorang anak yang berusia 12 tahun. Pada usia tersebut, anak ini sudah memiliki tujuan hidup yang baik. Bahwasanya dia meyakini hidup di dunia ini tidaklah lama, hanya sebentar. Dan pula ketahuilah kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum, bahwasanya kita manusia sebenarnya memulai kehidupan di surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diturunkan ke bumi ini sebagai cobaan. Nabi Adam, manusia pertama yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala, namun disebabkan karena beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan pasangannya ke muka bumi dalam rangka memberikan cobaan, ujian. Dan ketahuilah pula bahwa yang namanya ujian tidaklah lama, pastilah sebentar. Dan kehidupan ini pun tidaklah akan lama. Entah dari kita siapa yang mati duluan. Entah mungkin dari santri-santri yang ada di sini, ataukah saya sendiri yang akan mati duluan. Dan seluruhnya akan ditanyai. Pertanggungjawabannya. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Dan yang mesti kita ketahui pula di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini tidaklah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ai yuwahhiduni. Yang dimaksud menyembah kepada Allah adalah dengan mentauhidkannya dalam hal ibadah, rububiyah. Maka dengan sebab inilah hendaknya kita semua sadar bahwasanya kehidupan kita tidaklah lama. Dan hendaknya pula kita sadar untuk mempersiapkan kapan akan datangnya kematian menjemput kita. Karena hanya dengan ketakwaan dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa mengantarkan kita kepada kampung halaman kita nanti di akhirat. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini kembali lagi bahwasanya Ibnu Umar mengatakan berwasiat kepada kita semua. Wasiatnya seorang pemuda yang usianya masih muda. Idza amsayta fala tantadhir sabah. Jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore harinya. Pergunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih kembali kampung halaman kita. Termasuk di sini membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an memiliki banyak sekali pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya membaca Al-Qur'an sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan yang artinya tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Beliau mengatakan bahwasanya dalam teks sebelumnya bahwasanya membaca satu ayat man qara'a harfan min kitabillah, saya baru ingat, maaf. Barang siapa yang membaca satu ayat atau satu huruf saja, harfan satu huruf, min kitabillah, dari Al-Quran, falahu hasanah, maka bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amthaliha, dan bahwasanya satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasulullah SAW, tidaklah aku katakan alif lam mim harfun, satu huruf. Tidak, kata Rasulullah SAW. Walakin, akan tetapi, alif harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita baru membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Dan salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwasannya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa, maka dosa tersebut hanya dibalasi oleh satu dosa,
tapi kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Lihat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Makna teks hadis tersebut, idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Maknanya yaitu hendaklah kita senantiasa waspada dengan kematian. Waspada dengan kematian yang datangnya adalah secara tiba-tiba. Kita tidak akan pernah tahu. Di antara kita tidak akan ada yang pernah tahu siapa yang mati duluan. Mungkin di kalangan rumah kita ada ibu kita yang sakit sudah berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah meninggal. Justru yang meninggal anaknya duluan. Yang sehat, itulah usia. Tidak ada yang tahu. Entah siapa duluan yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Jika seseorang diberitahu bahwa kematiannya akan datang kepadanya malam ini, maka belum tentu dia akan menambah amal kebaikannya. Belum tentu kita bisa menambah amal kebaikan kita. Walaupun sudah diberitahu, nanti malam kamu akan dicabut nyawanya. Waliyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Kematian atau akhir yang baik. Ya. Dan pula hal ini bahwasanya dapat terjadi dengan senantiasa mengingat hak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beribadah, maka dia telah menunaikan hak Allah dan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Rabb-Nya semata. Jika dia memberi nafkah kepada keluarganya, maka dia melakukannya dengan ikhlas sesuai dengan syariat. Jika dia berjual beli, maka dia akan melakukannya dengan ikhlas dan senantiasa berharap dan mendapatkan rezeki yang halal. Demikianlah setiap kegiatan yang kita lakukan senantiasa selalu dilandasi oleh ilmu. Dilandasi oleh ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berbuat dosa dan kesalahan, maka dia pun akan bersegera untuk beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kedudukan orang-orang yang benar-benar memperhatikan bahwasannya kematian akan datang kepada dirinya. Dan yang terakhir, Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Wa khudh min sihatika li maradik." Dan pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. "Wa min hayatika li mautik." Dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datangnya masa kematian padamu. Mudah-mudahan hal ini memberikan faidah khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kemalasan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.